Halo semuanya, selamat datang di Football Flash, podcast yang ngebahas semua hal seru di dunia sepak bola. Bareng gue Diar, dan hari ini kita bakalan ngobrolin soal yang bikin geger, Barcelona. Yes, Barcelona resmi juara La Liga di musim ini. Dan gue kembali lagi nih sama partner kita yang pengamat sepak bola nggak pernah absen di drama La Liga ini ya. Oke, halo Jiko, gimana kabarnya? Baik banget sih, happy banget ya. Apalagi gue sebagai fans Barcelona tuh sangat happy bisa melihat Barcelona bisa menang 3 piala ya. Kayaknya tapi bukan cuman gue sih, lu juga gak sih? Iya, Kayaknya gua tuh nanti juga. bajunya Ini ya. satu chemistry ya. Nah, satu chemistry kita sih. Ngeliat Madrid kayaknya lagi perlu dipeluk sih sama kita. Apalagi ini gelar ke-28 mereka di La Liga ya. Iya. Tapi yang harus bikin keren nih, mereka berhasil lengkapi musim ini dengan treble domestik, Liga, Copa del Rey, dan Super Copa di Espana. Semuanya dihabisin. Ya, sangat luar biasa sih ya. Cuman kurang UCL aja sih ya untuk Barcelona. Tapi untuk pertandingan pertandingan Spanyol, Barcelona bisa dibilang memenangkan semuanya ya. Iya, Luar biasa betul. sih Barcelona. Gue baca juga nih di Bolanet, Yamal itu katanya dijuluki sebagai bocil ajaib karena cara mainnya dewasa banget. Udah ngegolin, asis jalan terus, mental juga kuat. Bahkan mulai disebut-sebut sebagai penerus Messi. Gimana? Jujur waktu gua denger itu sih emang udah kepikiran banget ya. Udah nggak kaget juga sebenarnya sih ya. Awal-awal bocah ini kenapa ya gue berani manggil bocah, dia 17 tahun ya pasti di bawah kita ya. Tapi untuk bisa dibilang lebih sukses lah ya. Ya, Dia masuk di Barcelona di umur 16 tahun, waktu itu masih sama Xavi. Dia dari pemain akademi dan sekarang menjadi salah satu winger utama di eh, klub Barcelona ya untuk Iya. musim ini. Sangat luar biasa dia performanya. Kayak dribbling dia, assist dia itu benar-benar mirip banget sama kayak Messi. Messi muda ya, sama-sama juga mereka umur 19. Bahkan saat dia nge-shoot itu sangat luar biasa ya. Dia nge-shootnya dari luar kotak penalti ya. Luar kotak penalti, bolanya kayak melingkar begitu masuk, itu sangat spektakuler. Itu gol spektakuler. Assist dia ke Pedri, Lewandowski benar-benar tepat sasaran mulu, dia tahu kapan waktu dia assist gitu, kapan waktu dia harus ngegolin itu. Benar-benar pemain yang luar biasa, anak yang luar biasa ya, The Magic Boy ini umur 17 tahun emang luar biasa sih. oke, berarti udah gak heran lah ya skillnya ya. Nah, ya Tapi di sisi lain, Real Madrid kayaknya lagi di ujung era ya. Ada info baru dari Bolanet juga, kalau Ancelotti kabarnya udah siap mundur dan Xabi Alonso digadang-gadang jadi penerusnya. Gimana? bisa dibilang sih itu juga banyak beritanya sih ya. Kalau sekarang saya pindah ke fans netral dulu ya. Untuk Madrid dilihat sih semoga ada perkembangan ya. Soalnya Xabi juga salah satu manajer klub yang bisa dibilang sangat bagus ya. Dia ngelatih dulu di klub Jerman macam-macam ya, di Bundesliga pernah di Bundesliga dia pernah ngelatih Munchen juga, dan bisa dibilang performa mereka sangat bagus, luar biasa ya. Sekarang dia seorang Madrid juga ya, penggemar fans Madrid, makanya dia juga dengan senang hati juga ngelatih di Real Madrid sekarang ya. Iya. Dan katanya juga ntar ada perubahan dari bentuk tim, dari performa tim. Untuk Ancelotti sebenarnya bisa dibilang emang udah minim taktik lah ya, dia sudah minim taktik, dia sudah emang harus diganti sih ya. Ditambah betul. lagi juga katanya pemain dan dia sama Ancelotti itu kurang serk katanya sih ya. Jadi kadang-kadang suka ada perdebatan, dan akhirnya seperti inilah mereka di musim ini 0 piala ya. Ya sangat sedih sih. Jadi bener-bener bakal terjadi generational shift nih di La Liga. Iya. Barca naik daun, Madrid mulai bangun ulang. Apalagi klasemen akhir musim juga memperlihatkan dominasi Barca kan. Iya, bisa dibilang musim Barca ya. Oke. BTW katanya nih, Barca juga udah mulai susun rencana buat transfer musim panas. Gimana? Ya, untuk dengar-dengar ya sebagai fans Barca, ini kita balik lagi ke versi fans Barca. Dia katanya sih ngincar beberapa pemain. Contoh untuk pengganti Lewandowski. Memang saya akui Lewandowski adalah pemain yang sangat luar biasa, sangat spektakuler, bahkan membuat Barca trauma sampai sekarang dengan skor 8-2 itu. Oke, kita akui ya, Kita akui dulu. Apalagi Lewandowski salah satu pemain paling hebat juga dia untuk era bola ya.
Tapi untuk umur yang sekarang memang harus diperhitungkan karena ya contohnya seperti Real Madrid gitu kan, pemain tengah mereka juga sudah tua. Ya betul. Jadi ya katanya sih Lewandowski ada kemungkinan diganti dengan namanya Nico Williams. Teman-temannya tahu Nico Williams, pemain Spanyol. Entah kenapa bisa dibilang sohib banget sama Lamine Yamal, jadi kayaknya pasti chemistry-nya akan dapat pasti di Barcelona. Kalau misalkan emang jadi, semoga pasti chemistry-nya mereka berdua akan dapat di lapangan waktu bermain di Barcelona, dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi kan Barcelona ya, semoga bisa menang besar juga. Dan katanya untuk kiper ya, emang kiper kita bagus, bisa dibilang pensiunan lagi kan ya, dulu pensiunan balik lagi tiba-tiba menang langsung 3 piala. Tapi katanya ntar ada perubahan. Katanya ntar ada yang mau diganti, katanya mau diganti dengan Martinez. Martinez. Tahu kan kiper dari Argentina yang sempet panas banget sama Mbappe kan ya. Jadi dia katanya sih ada gadang-gadang pengen masuk juga ke Barcelona, tapi kita nggak ada yang tahu sih. Soalnya masih rumor, masih berita-berita kecil dari berita bola. Itu saja sih. Gila sih. La Liga berarti makin panas ya. Buat fans netral, ini musim yang seru banget nih. Buat fans Madrid, sabar. Musim depan semoga ada kebangkitan ya. Oke. Terus cukup untuk pertanyaan tentang Barcelona. Coba kalau kita bahas klub 15 UCL. Tahu kan siapa? Tahu dong. Berarti gue balik lagi ke fans netral ya. Untuk Madrid bisa dibilang itu mereka harus meningkatkan performa mereka, apalagi waktu ada Xabi Alonso ya. Contoh itu kayak Arda Güler, itu salah satu pemain bagus ya, harus sering-sering dimainin ya. Raul Asensio juga harus sering dilatih dia dalam menggunakan dalam melakukan defense dia, soalnya waktu dia defense di Real Madrid yang sekarang benar-benar kacau. Dia cara gerak dia itu dia nggak bisa baca taktik pemain waktu maju gitu ya, waktu maju dan mundurnya. Bahkan katanya si Raul ini dia terkena kasus. Oh iya, kenapa tuh? Kasus pelecehan. Katanya dia yang bukan korbannya pada ngelapor gitu. Dia itu katanya membagikan video-video yang buruk begitulah ya, video-video di bawah umur gitu. Ya, jadi bisa dibilang malah defender mereka bisa kurang. Tapi katanya Xabi sih katanya ngebawa defender baru sih katanya ya, yang fresh. Semoga ya. Untuk Kylian Mbappe, Vinicius sama Jude Bellingham, semoga kalian memiliki sama Rodri ya. Semoga kalian memiliki chemistry yang baik untuk musim depan. Jadi nggak kayak sekarang kan mereka egonya sangat tinggi saat pengen mencetak gol, kiranya ya mereka memiliki performa yang bagus lah, kerja sama tim yang bagus, jadi bisa biar jadi pertandingannya menjadi seru lah gitu, yang bisa dibilang benar. Biar bisa kayak dulu kayak Gareth Bale, Ronaldo, Benzema, kayak semoga ada chemistry yang kayak gitu lagi gitu. Jadi ntar di musim berikutnya ada pertandingan yang seru yang bisa kita tonton. Betul. Terus cukup ya. Buat pesan-pesannya gimana nih buat fans netral? Untuk beberapa klub ya. Contoh Atletico. Di musim ini mereka sudah bagus banget. Pesanku sih semoga di musim depan lebih baik untuk Atletico Madrid. Karena waktu di musim ini La Liga sebenarnya mereka bertiga ya, Real Madrid, Barcelona sama Atletico, mereka itu selalu bersaing, poinnya selalu beda 1, beda 2 gitu ya, selalu bersaing. Tapi akhirnya si Atletico harus di urutan ketiga karena kalau nggak salah perihal penalti dari Alvarez ya. Tapi semoga untuk di musim berikutnya Atletico lebih baik. Kemudian aku juga punya pesan ya untuk klub Girona yang tadinya di musim lalu mereka sempat masuk 3 besar, tiba-tiba sekarang udah di bawah 10 besar, bahkan di bawah 15 besar kalau nggak salah, aku lupa. Intinya semoga kalian bisa lebih baik lagi untuk di musim berikutnya, kiranya bisa menunjukkan performa di musim yang kemarin ya. Untuk Real Betis waduh, klub yang nggak gua sangka ya, yang kaget, nggak expect yang namanya Anthony masuk ke Real Betis. Gue kira tadinya akan menjadi meme baru lagi gitu di Real Betis, ternyata masuk sampai 6 besar Real Betis ini. Berarti cukup signifikan lah ya. Iya, saat masuknya Anthony ini sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, ya semoga di musim kedepannya mungkin Real Betis bisa beli Anthony ya, karena benar-benar permainan Anthony di Manchester sama Real Betis sangat jauh. Di Real Betis dia benar-benar menunjukkan
performa dia, cara dia juggling, cara dia shooting dari luar kotak penalti pernah tuh saya lihat. Entar dia itu sambil loncat sambil nendang masuk, bahkan dia jadi player of the match 3 kali dalam 3 kali pertandingan. Berarti dia mulu kan gitu ya, berturut-turut kan. Itu sangat luar biasa banget dari seorang god Manchester United ya Anthony ya. Semoga kiranya di Real Betis entar bisa mempertimbangkan untuk membeli Anthony, dan kiranya Real Betis bisa menjadi pesaing lah untuk 5 besar ke atas berikutnya gitu ya. Mungkin itu aja sih dari aku sih. Oke, makasih banget nih Jeko atau Isaknya. Buat para penggemar jangan lupa follow podcast Football Fest dan bagikan ke teman-teman lo yang cinta bola. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barca, sampai jumpa.